Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 19 Januari 2022. Hari kedua Pekan Doa Sedunia. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 32, 33, 37, 40 sampai dengan 51. Mazmur bab 144 ayat 1, 2, 9 dan 10. Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perbuatan baik cerminan dari hati yang bersih. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Cindy adalah seorang anak yang rajin dan tekun belajar. Dia menjadi anak yang pintar dan cerdas. Selain itu, Cindy juga terpandang sebagai anak yang murah hati. Jika ada teman yang bertanya kepadanya atau meminta bantuan kepadanya untuk mengerjakan sesuatu, Cindy pasti selalu membantunya. Cindy berpikir semua yang dia perbuat adalah hal yang baik. Tetapi ada beberapa teman Cindy tidak suka akan apa yang dia lakukan. Cindy dianggap salah oleh beberapa temannya. Injil hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak takut berbuat baik. Kehadiran Yesus selalu diliputi oleh kasih dan kebaikan. Di mana saja dan kapanpun
Yesus selalu berbuat baik, apalagi orang yang berada di hadapannya, yakni orang yang mati sebelah tangannya. Yesus menyembuhkan orang sakit itu, walaupun orang Farisi dan ahli Taurat melarangnya karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kasih Yesus merangkul manusia, terlebih mereka yang terhina dan tersingkirkan. Dia menaruh manusia di pusat hatinya, tempat kasih itu bertakhta. Kasihnya kepada manusia mengalahkan segalanya. Yesus konsisten bahwa keselamatan orang lebih penting daripada aturan hari Sabat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup ini diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk itu, Tuhan mau agar kita juga berbagi kebaikan itu kepada orang di sekitar kita sejauh kita dapat. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Jangan menunda atau berhenti berbuat baik. Dan jangan pula takut karena komentar atau omelan orang. Kita harus tetap berani berbuat baik, meskipun dipandang jelek oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang lain. Perbuatan baik adalah cerminan dari hati yang bersih. Saudara, hening sejenak. Sadarilah diri Anda apa adanya di hadapan Tuhan. Dalam ketenangan dan keheningan, lihatlah hidupmu sendiri. Sadarilah bahwa selama ini mungkin Anda jarang berbuat baik kepada sesama. Sesali semua itu dan mari mohon ampun kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan, bantulah aku untuk mampu memberikan pertolongan kepada sesamaku. Semoga aku berani berbuat baik kepada orang-orang di sekitarku, termasuk mereka yang sakit dan yang menderita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus.